Oke, recording ini untuk menyampaikan bahwasanya oh iya, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk ini kita setelah live tadi, kita recording ini untuk menyatakan juga ketegasan kita bahwasanya apapun itu hasil masyarakat yang berjibaku juga di depan MK ya, Gedung Mahkamah Konstitusi, semoga juga tetap diberikan semangat dan kesehatan ya. Semangat dan kesehatan seperti itu. Em, kita ini mau menyampaikan bahwasanya bocoran-bocoran dari apa yang sudah disampaikan oleh para konten kreator di khususnya YouTube ya, apalagi yang dibuat oleh para pakar tata negara ya, seperti Refli Harun misalkan, ataupun juga Denny Indrayana apa ya, ataupun yang lain-lainnya, ataupun yang hanya membahas ya mengenai dia filsafatnya Rocky Gerung seperti itu. Ini mereka-mereka itu terlepas dalam sisi mereka menyatakan sikapnya dengan mereka punya pemikiran seperti itu, apapun yang mereka sampaikan itu bukan bocoran real ya seperti itu, tapi ini bocoran pemikiran mereka saja, opini mereka, jadi bukan faktual. Ini dari sisi resume, dari sisi keputusan terus ditetapkan oleh MK, terus dibisik-bisikin kayak gitu, terus bocorlah keluar, nggak ada ya seperti itu. Jadi tetap tenang bahwasanya faktual ataupun fakta di persidangan dan hasil dari MK untuk menetapkan gugatan paslon nomor 1 nomor 3 kedua ya. Nah, kemungkinan langsung saja kita bahas bahwasanya ini akan secara elegan akan disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang bertugas seperti itu. Jadi mereka bukannya tidak ada hati nurani ataupun tidak memiliki intelektual ataupun tidak mau mendengarkan, tapi mereka memiliki secara intuisi yang terlatih ya seperti itu. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya mereka tidak akan bisa lepas juga pernyataan mereka dengan barang bukti ya. Dengan kata lain bahwasanya paslon nomor 1 dan nomor 3 masih terlihat memberikan fakta-fakta yang masih belum apa ya, mungkin kredibel lah ya, untuk menyatakan bahwasanya tuntutan mereka itu bisa diterima untuk membatalkan, mendiskualifikasi pemilihan ulang seperti itu ya. Agak berat lah ya bahasanya, apalagi ini tingkat nasional. Yang dipikirkan apa? Finansial. Jadi ada menyangkut pasal-pasal untuk menyatakan itu apakah harus diulang ya, seperti itu. Kita kondisi apa alam bla 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 seperti itu, kita tidak hafal juga, tapi kita sudah mendengar hal-hal demikian. Dengan kata lain bahwasanya yang disampaikan oleh narasi dan opini ataupun deskripsi oleh kuasa hukum paslon 1 dan nomor 3 itu memang kita lihat kelemahannya seperti itu ya, dan syukur-syukur tidak mempermalukan lah ya, seperti itu. Tetap mereka secara elegan berusaha seperti itu, tapi bukan mencari-cari kesalahan, tapi memang menyampaikan ini faktanya. Dan kata lain memang fakta dan bukti itu agak sulit diterima karena berupa opini, deskripsi, narasi, bla 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 lah seperti itu ya. Dengan kata lain ya kita terima saja. Eh, Kalaupun kita ya saya ya, tetap menerima apapun putusan MK itu yang tetap kita harus terima dan patuhi seperti itu. Karena mereka sifatnya grouping juga dalam sisi menyatakan sikap ya, grup ya. Jadi bukan individualistis terus memberikan keputusan, tapi di grup ya. Mereka tuh banyak apa uh, yang mulia di situ seperti itu ya. Dan semoga kawan-kawan yang berjuang di depan gedung Mahkamah Konstitusi ya, terlepas ini memang di apa difasilitasi atau memang mereka kesadaran sendiri seperti itu ya, walau alam, tapi tetap kita sebisanya melihat situasi ini bukan situasi yang memang dibuat-buat oleh oleh seorang aktor seperti itu ya, tapi memang betul-betul dalam sisi perjuangan demokrasi ataupun menegakkan demokrasi seperti itu. Jadi dengan kata lain kita mau menyatakan bahwasanya kemungkinan bocoran yang lebih tepatnya itu Mahkamah Konstitusi tetap mengiyakan ketika proses itu memang ada sesuatu hal yang something wrong
but it's not make a decision for disqualified ya dari sisi apa paslon itu, ataupun juga membatalkan ya dari hasil yang sudah ada ini, ataupun melakukan pemilihan ulang. Itu pertama mungkin pemikirannya dari secara itu tadi ya, finansial seperti itu. Karena apa? Dilihat juga dari sisi fakta dan bukti yang diajukan oleh paslon nomor 1 dan nomor 3 ini dengan sekian banyak ahli, ya kita juga melihat seperti itu. Hal-hal demikian, apalagi yang ngomongnya Sirekap mereka tidak melakukan digital forensik secara langsung dari sisi aplikasi itu dan servernya bla bla bla. So it's nothing. Itu yang membuat kita juga agak ya gak enak lah. Nah, nggak tahu lagi sekarang apa ya, mengenai apa sahabat pengadilan apa itu istilahnya. Kita juga buat apa konten shotnya, entah si apa Ibu Megawati ataupun Rizik sih apa Habib Rizik seperti itu akan yang diterima siapapun itu untuk memberikan narasi ataupun tanggapan-tanggapan seperti itu, memberikan apa masukan ke MK ya. Ya kita nggak tahu apakah situasi itu juga akan bisa mengubah. Tapi kalau menurut pandangan kita hal-hal demikian juga mungkin sia-sia seperti itu. Tetap Mahkamah Konstitusi memberikan suatu hal yang Mahkamah Konstitusi itu memberikan hal yang rasional ya. Kayak gitu. Apalagi nih dalam sisi menentukan leader dari suatu negara. Oke, tetap kita berpikir sehat untuk menghadapi situasi-situasi politik dan masalah sosial di negara kita, sehingga kita tetap fokus. Jadi fokus saja terkait dengan diri sendiri, orang terdekat kita, ya, keluarga ataupun saudara ataupun tetangga. Untuk mikirin mengenai negara, sudahlah, sudah ada makomnya masing-masing. Oke, itu saja untuk yang kita sampaikan. Semoga keputusan yang tetap membuat negara ini kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.